Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Siti dan rekan saya Fakih Abdurrahman. Kami dari kelas 12 AK2 akan mempresentasikan tentang pembuatan kimchi. Tujuan dari pembuatan kimchi adalah satu, mengetahui proses fermentasi yang terjadi pada kimchi. Yang kedua, mengetahui mikroorganisme yang berperan dalam fermentasi kimchi. Pasti teman-teman ada yang gak asing lagi kan sama kimchi. Betul banget nih, kimchi ini makanan khas Korea yang sering ada di drakor-drakor itu loh. Tapi sebenarnya kalian tahu gak sih arti dari kimchi itu apa? Jadi kimchi itu berasal dari kata chim yang berarti direndam dan che yang berarti sayuran. Chimche dapat diartikan sebagai sayuran yang direndam. Sayuran yang paling umum untuk dibuat kimchi adalah sawi putih, mentimun, kubis, dan lobak. Oh iya, sebelum kita mengenal lebih dalam tentang kimchi, kita harus tahu loh definisi dari fermentasi itu apa. Jadi, fermentasi adalah suatu proses terjadinya perubahan kimia pada suatu substrat organik melalui aktivitas enzim yang dihasilkan. Ada juga tujuan dari fermentasi. Yang pertama, meningkatkan keawetan pangan dengan diproduksinya asam dan atau alkohol. Yang kedua, untuk menghasilkan produk dengan karakteristik rasa dan aroma yang khas. Selanjutnya ada fermentasi yang terjadi pada kimchi. Jadi, pada kimchi terjadi fermentasi spontan. Kenapa bisa terjadi fermentasi spontan? Karena fermentasi spontan adalah fermentasi yang mikroorganismenya berkembang biak secara spontan karena lingkungan hidupnya dibuat sesuai untuk pertumbuhannya, di mana aktivitas pertumbuhan bakteri asam laktat dirangsang karena adanya garam. Maka dari itu, fermentasi yang terjadi pada kimchi adalah fermentasi spontan. Selanjutnya, mikroorganisme dalam kimchi. Yang pertama, bakteri pembentuk asam laktat. Yang kedua, asam asetat. Dan yang ketiga, beberapa jenis homer penghasil alkohol. Nah, sekarang ada alat untuk membuat kimchi. Yang pertama, 2 buah wadah. Kenapa harus 2 buah? Karena satu itu wadahnya untuk membuat sawinya, yang kedua untuk difermentasiinnya. Nah, terus yang kedua ada kain penutup. Itu buat menutupi sawi yang telah ditaburi garam. Terus yang ketiga ada lemari es, itu untuk proses terjadinya fermentasi. Selanjutnya, bahan untuk membuat kimchi. Yang pertama, sawi putih. Yang kedua, bawang daun dan bawang putih. Yang ketiga, bubuk cabai. Yang keempat, gula halus dan gula kasar. Yang kelima, garam. Yang keenam, wortel. Dan yang terakhir ada jahe. Cara membuat kimchi. Poin ke-1, sawi dibiarkan utuh, cuci bersih dengan air mengalir sampai ke bagian terdalam daun sawi. Yang kedua, rendam dengan air garam selama 6 jam atau sampai sawi putih terlihat layu. Poin ketiga, sambil menunggu sawi, cuci bersih wortel dan bawang daun. Lalu potong wortel dan bawang daun. Wortel dipotong memanjang. Poin keempat, setelah 6 jam, angkat sawi putih, lalu cuci dengan air bersih. Jika ingin terasa lebih asin, sawi tidak perlu cuci kembali. Bila suka sawi bisa dipotong menjadi 2 bagian dengan membuang ujung-ujungnya, atau dapat dibiarkan utuh begitu saja. Poin kelima, campurkan garam, gula, jahe, bawang, cabai, dan saus ikan menjadi satu. Kemudian baulkan secara merata pada sawi putih, wortel dan bawang daun. Poin ke-6, simpan dalam wadah yang steril dan tertutup rapat. Biarkan setidaknya 2 kali 24 jam sampai bumbu meresap ke daging sawi. Jangan simpan di lemari es saat melakukan fermentasi. Proses penyimpanan lebih lama akan semakin baik karena proses fermentasi akan berjalan sempurna dan rasa yang dihasilkan lebih maksimal. Setelah itu baru boleh disimpan di lemari es. Poin ke-7, kimchi siap saji, dapat dinikmati begitu saja atau dijadikan sebagai makanan pembuka. Perancangan anggaran biaya. Nomor 1, kebutuhan. Sawi putih ukuran sedang, jumlah 2 buah, kurang lebih 1 kg. Harganya 16.000. Yang kedua, daun bawang, jumlah 1 buah dengan harga 2.000. Yang ketiga, wortel ukuran besar 1 buah
harga 3.000. Nomor 4, jahe 2 ruas dengan harga 1.000. Yang kelima, minyak zaitun secukupnya dengan harga 20.000. Nomor 6, bubuk cabai jumlah 1 gelas dengan harga 3.000. Yang ketujuh, bawang putih jumlah 4 siung dengan harga 500. Yang ke-8, garam kasar 1 gelas jumlah 1 gelas dengan harga 4.000. Nomor 9, garam halus 4 SD 4 jumlah 4 dengan harga 2.000. Yang ke-10, gula pasir dengan jumlah 3 dengan harga 4.000. 11 wadah plastik 10 dengan jumlah 10 buah dengan harga 7.250. Yang ke-12, stiker produk jumlah 10 buah harga 10.000. Jumlah biaya yang diproduksi 72.700. Harga jual kimchi. Harga kimchi per kemasan 200 ml sejumlah 15.000. Keuntungan yang didapat per kemasan 7.730. Omset penjualan 10 kemasan dengan jumlah 150.000. Keuntungan keseluruhan 77.300. Analisis SWOT, strength atau kekuatan. Yang pertama, rasanya yang lezat dan diberi inovasi rasa khas Nusantara tanpa menanggalkan rasa asli dari kimchi yang ada di Korea sendiri. Yang kedua, tahan lama walaupun tanpa pengawet karena pembuatannya difermentasikan. Yang ketiga, proses pembuatannya bersih dan higienis. Yang keempat, karena terbuat dari sayuran, kimchi bagus untuk kesehatan tubuh. Weakness atau kelemahan. Jika dikonsumsi secara berlebihan, kimchi dapat menyebabkan masalah gas dan kembung pada individu yang rentan. Analisis SWOT, opportunity atau peluang. Nomor 1, dengan situasi sekarang ini, peminat dan penggemar Korea itu sedang banyak-banyaknya. Dan faktanya, 8 dari 10 penggemar Korea belum pernah mencoba makanan Korea. Jadi kesempatan buat menawarkan Korean food ke teman-teman sekarang itu besar. Nomor 2, sosial media juga bisa digunakan sebagai peluang untuk menyebarluaskan usaha kimchi ini. Yang terakhir ada threat atau ancaman, yaitu 1. Saing yang meniru usaha kimchi. Yang kedua, turunnya minat konsumen. Wah, gak kerasa ya materinya udah beres lagi. Kalau gitu, kami berdua pamit undur diri ya. Semoga materi yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat.